Baik, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali kita lanjutkan kembali pada pembahasan kita pagi ini. Baik, yaitu yang keempat. Nama matnya mad lazim harfi mukhaffaf. Nama matnya mad lazim harfi mukhaffaf. Baik, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu apa saja huruf-huruf yang ketika dia terletak di pembuka surat maka dia menjadi mad lazim harfi. Ada berapa hurufnya kemarin? Ada 8. Terkumpul dalam kalimat kam asal naqos. Kam asal naqos. Kam kaf dan mim, asal ain sin lam, naqos nun qaf dan shad. Maka 8 huruf ini ketika terletak dia pada pembuka surat maka otomatis dia menjadi mad lazim harfi. Kemudian juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ada juga huruf-huruf pembuka surat. Tapi tidak termasuk kepada lazim harfi, tapi dia masuk kepada tabi'i harfi. Apa saja hurufnya? Yaitu huruf ha, huruf ya, huruf to, huruf ha dan huruf ra. Hayyun tahur. Hayyun tahur. Ya, mohon maaf, saya rasanya kemarin salah dalam penulisan hurufnya, yaitu hayyun langsung tanpa alif ya. Tahur. Hayyun tahur. Tanpa alif. Saya rasanya kemarin menulis pakai alif. Karena alif dia tidak termasuk kepada tabi'i harfi. Dia tidak panjang alif itu. Taib. Kita artikan mad lazim harfi mukhaffaf. Pengertian mad lazim harfi mukhaffaf yaitu seperti biasa ketika ada huruf mad, bertemu setelahnya sukun asli, terletak pada huruf pembuka surat, kemudian mukhaffafnya tidak ada proses idgham. Sekali lagi, ketika ada huruf mad bertemu setelahnya sukun asli, terdapat pada pembuka surat, kemudian tidak ada proses idgham. Ini pengertiannya, karena dia mukhaffaf. Taib, sedikit saya singgung lagi tentang antara ada idgham dan tidak ada idgham. Saya membuka video pertemuan yang lalu atau yang sebelumnya, ada komennya di bawah itu, yaitu Ustadz, bukan ada idgham Ustadz, tapi ada ikhfa katanya. Ya, bukan ada idgham, yaitu mungkin contohnya nun sukun, ya, atau mim sukun. Nun sukun bertemu setelahnya huruf apa gitu. Dalam contoh itu, ain sin, itu. Maka di situ ain nun sukun bertemu setelahnya huruf sin. Maka di situ Ustadz, bukan keliru sih dia bahasanya di situ, tapi bukan idgham di situ Ustadz, tapi ikhfa katanya. Maka saya jelaskan kembali di sini, maksud idgham itu bukan makna idgham nun sukun ketemu huruf-huruf idgham, bukan.
Maksud idgham di sini adalah idkhalu syai'in fi syai'in, memasukkan huruf pertama ke huruf kedua, apapun hukumnya nanti. Baik dia dari segi ikhfa nanti nun sukun ketemu sin, tapi di situ idgham bermakna bahasanya. Maksudnya ada proses memasukkan huruf nun ke huruf sin, itu ada idgham maksudnya di situ. Bukan ada ikhfa, tidak. Enggak, idgham itu secara bahasa artinya memasukkan huruf pertama ke huruf kedua. Nah, itu makna idgham. Enggak ada. Ya, tapi kalau dari segi apanya? Dari segi pembahasan nun sukun dan tanwinnya emang ikhfa dia. Contoh, kemarin contohnya adalah ain, sin, qaf, ya kan? Maka kalau kita detailkan, maka yang pertama ain, sin kan, nun sukun ketemu sin, apa hukumnya? Secara pembahasan nun sukun dan tanwin ikhfa dia, tapi bahasanya di sini bukan ikhfa. Pembahasan mukhaffaf dengan musaqqal ini bukan pembahasan itu dia. Tapi proses masuknya nun sukun ketemu sin di sini setelahnya huruf sin itu disebut dengan idgham secara bahasa tadi itu. Yaitu memasukkan huruf nun ke huruf sin. Itu idgham maksudnya. Ya, karena apa? Karena musaqqalun in udghima, lihat bahasanya itu. Musaqqal itu ketika ada proses idgham, bukan ada proses ikhfa, bukan. Karena makna idgham sekali lagi secara bahasa memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Nah, itu dia bahasanya. Ya, walaupun dari segi pembahasan nun sukun dan tanwin, nun sukun ketemu sin ini ikhfa hukumnya. Tapi bukan itu dia maksudnya. Yaitu makna idgham secara bahasa idkhalu syai'in fi syai'in, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Memasukkan huruf pertama ke huruf kedua, itu idgham namanya. Ya, itu bisa difahami ya? Ya, melebur itu maksudnya. Baik. Oke. Sama juga contohnya sin bertemu qaf. Ya kan? Nun bertemu qaf secara hukum nun sukun dan tanwin benar dia ikhfa. Tamam? Tapi bukan ikhfa disebutnya, tapi idgham karena ada proses peleburan antara nun ke huruf qaf. Itu idgham namanya. Nah, jadi diletaknya di situ pembahasannya ya. Baik, jadi mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Maka mukhaffaf itu tidak ada proses idgham, bukan tidak ada proses ikhfa bahasanya. Sekali lagi, baik. Maka kalau kita ambil contoh ain sin qaf, ain ini mad lazim atau tidak? Ain mad lazim atau tidak? Lazim. 6 sin lazim, qaf lazim. Taib. Ain, sin dan qaf ini mana dia yang mad lazim harfi mukhaffaf? Ain yang pertama, kemudian sin, kemudian qaf. Yang mukhaffaf yang mana? Qafnya. Oke, qafnya. Kenapa? Sekali lagi tidak ada proses idgham. Atau mungkin kalau mau tidak terlalu sulit dari segi contoh, yang satu huruf saja ambil. Contohnya al-qalam itu nun, sod atau qaf. Nah, itu satu-satu huruf itu, maka nampak sekali dia tidak ada proses idgham, maka ini adalah contoh dari mad lazim harfi mukhaffaf. Alif lam ra. Lamnya mad lazim apa? Harfi mukhaffaf. Lam ra, mim sukun ketemu ra, tidak ada idgham.
Okey, tidak ada idgham. Kalau alif lam mim, antara lam dengan mim mana dia mukhaffaf? Mim ya. Yasin, mana dia? Sin. Toha, ada? Ada. Itu dia. Bisa ya menentukan mana yang mad lazim harfi mukhaffaf. Baik. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembahasan mad lazim, ya, beberapa poin. Ya, kita ulang lagi. Yang pertama, tidak semua, tidak semua huruf-huruf pembuka surat itu dia mad lazim harfi. Itu kesimpulan. Karena sudah kita sebutkan mana dia huruf-huruf yang dia mad lazim harfi, mana yang tidak. Jadi tidak semua. Maka kemarin kalau kita lihat syarat, ya, maka ada beberapa syarat dia supaya bisa menjadi mad lazim harfi. Yang pertama kemarin adalah terdiri dari 3 huruf atau sulasi dia namanya, ya, terdiri dari 3 huruf. Kemudian yang kedua, itu dia, huruf keduanya mesti huruf mad, bukan hanya mad tabi'i ya, tapi bisa juga huruf lin, ain kan, gitu. Baik. Jadi sekali lagi, tidak semua huruf-huruf pembuka surat dia menjadi mad lazim harfi. Sudah ada hurufnya kam asal naqos. Kemudian hayyun tahur, 5 huruf untuk mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi. Baik. Kemudian poin yang kedua juga, kesimpulan yang dapat kita ambil berhubungan dengan ukuran panjang membaca. Mad lazim itu, lazim artinya harus, berarti wajib dibaca 6 harokat. Wajib dibaca 6 harokat. Kecuali pada huruf ain. Ya, kecuali pada huruf ain. Contohnya adalah ain. Nah, itu ain di situ boleh dibaca 4. Ya, ain di situ boleh dibaca 4. Nah, itu dia. Wa ainu dzu wajhaini, khusus untuk huruf ain, ya, dari 8 huruf tadi huruf mad lazim harfi, 1 untuk huruf ain dia wajhaini, ada 2 cara bacanya. Maksudnya apa? Yang pertama boleh dibaca 4 dan yang kedua boleh dibaca 6. Akan tetapi waktu lu akhos dibaca 6 lebih utama. Gitu. Hanya khusus pada huruf ain saja. Taib. Kemudian secara keseluruhan huruf-huruf pembuka surat terkumpul dalam kalimat. Huruf-huruf pembuka surat, baik dia yang lazim harfi ataupun tabi'i harfi, ya. Tadi 8 di lazim harfi, kemudian 5 di tabi'i harfi, kemudian 1 tidak lazim, tidak tabi'i, yaitu huruf alif. Ada berapa jadi semuanya? 14. Taib. 14 huruf itu terkumpul dalam kalimat silhu suhairon man qata'ka. Ya. Silhu suhairon man qata'ka. So lam ha sin ha ya ra alif 8 9 10 11 12 13 14 huruf. Silhu suhairon man qata'ka.
Ini adalah secara keseluruhan huruf-huruf yang terletak pada pembuka surat. Kam asal naqos, huruf-huruf mad lazim harfi. Kemudian hayyun tahur, huruf-huruf mad tabi'i harfi. Kemudian digabungkan dalam bentuk kalimat silhu suhairan man qata'ka. Itu adalah secara keseluruhan huruf-huruf pembuka surat itu. Ini sebagai tambahan pemahaman kita, ya. Ini dibuatkan dalam bentuk kalimat supaya mudah menghafalnya. Itu. Kam asal naqos gitu. Kam asal naqos, hayyun tahur, hayyun tahur, silhu suhairan man qata'aka. Itu adalah 3 poin penutup pembahasan kita pada pembahasan ahkamul maddi, ya, pada hukum-hukum mad. Alhamdulillah sudah selesai kita pembahasan mad, ya. Baik, kita mulai dari pertemuan awal pembahasan mad. Mad terbagi 2, asli dan far'i. Apa saja huruf mad-mad yang tergolong kepada asli dan apa saja mad-mad yang tergolong kepada far'i, maka sudah kita bahas secara keseluruhan. Silakan dibaca-baca, silakan diulang-ulang lagi pembahasan itu. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ada yang ragu atau ada yang keliru mungkin dalam secara memahaminya, nanti bisa ditanyakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita masuk pula kepada pembahasan-pembahasan yang lain. Kita insyaallah masuk kepada pembahasan ahkamun nunis sakinati wa tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Kapan dia didengungkan, kapan dia tidak didengungkan. Kemudian bagaimana cara mendengungkannya? Apakah cara mendengungkannya itu semua sama? Itu nanti insyaallah akan kita bahas pula satu persatu dalam bab berikutnya dalam pembahasan ilmu tajwid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pada praktek kita pada pagi ini insyaallah.